Hello, good morning. Today, my group and I will be presenting the results of our discussion about Anglo-Saxon period and Middle English period. But before we explain the materials, I would like to introduce our group members. There are Fitri Rahim, Dwi Sukmawati, Laila Ramadanti, that's my name, and Melanie Afifah and Mutiarisa. As you can see on the screen, there are 5 materials that we will explain in this video. And for the first material, I will explain the results of my analysis about the first settlers and inventors and the impact that they had on English literature. The first settlers and inventors. From the narrative story that we learn, the English or British are a composite race from some settlers and inventors, which are listed on the screen. There are the Celts, the Franks, the Romans, the Angles, the Saxons, and the Jutes. From all of the settlers and inventors who had lived in Britain, Romans is considered as the one that brings the most changes to Britain. There are approximately 4 major changes that Romans brought to Britain: roads, religion, language, writing, and numbers, and towns. However, one of important steps for the development of English literature was the replacement from the use of Runes alphabet to Roman alphabet, or also known as Latin alphabet. Before the current writing system was introduced to Britain by Christian missionaries in the 9th to 10th centuries, English was primarily written with Anglo-Saxon or Old English runes. Runes are a set of letters that related to alphabet and also known as runic alphabet, which were used to write various Germanic language, and it is used by the Anglo-Saxon people, who are German-speaking people. The use of Runes alphabet has been replaced since the Romans invaded Britain in the 1st century Anno Domini, and they brought their own alphabet. In the 7th century, the Angles and Saxons took over, along with their language. The Romans wrote down their history, their literature, and their laws. The language was called Latin, and some people in Britain started to use it too. But most people who living in the countryside stuck to their old Celtic language. With this new facility, people could record the oral stories into written words. This change gave us the old continental Anglo-Saxon stories, like Beowulf, an Old English heroic epic poem. It also opened the way for the English literature on English soil, like the writing of Caedmon. Caedmon is a monk in Whitby Monastery who wrote paraphrase. Moreover, the Roman alphabet enabled the establishment of centers of learning, that is Canterbury in the south and also York and Yarrow in the north. Selanjutnya, Old English Literature. Periode ini terjadi di tahun 450 sampai 1110 sebelum Masehi, di mana pada saat itu suku-suku yang berasal dari Jerman, Angles, Saxons, dan Jutes menduduki wilayah Inggris. Pada masa itu, suku-suku Jerman banyak mempengaruhi kesusastraan di wilayah Inggris. Ini disebabkan munculnya karya sastra seperti puisi, syair, ataupun sajak dan prose pada masanya. Karya sastra Old English Period dipengaruhi atau terbentuk oleh 3 masa. Di tahun 450, suku Anglo-Saxon menduduki wilayah Inggris. Di tahun 597, kedatangan Saint Augustine yang membawa ajaran Kristen. Di tahun 871 sampai 899 di bawah pemerintahan King Alfred. Dari ketiga masa tersebut membawa beberapa aspek yang mempengaruhi kisah-kisah atau terciptanya karya sastra di masa Old English, seperti aspek religi,
aspek kondisi masyarakat, aspek budaya, dan aspek the heroes. Aspek religi disebabkan menyebarnya ajaran Kristen di wilayah Inggris yang dibawa oleh Augustine, yang menghasilkan sebuah karya sastra puisi yang diciptakan oleh seorang penghuni biara Whitby, yaitu Caedmon, yang berdasarkan kisah-kisah dalam puisi tersebut diambil dari Injil seperti Genesis, Exodus, dan Daniel. Selanjutnya, aspek social condition. Aspek social condition ini berdasarkan perasaan, suasana hati, kondisi orang-orang Jerman yang ketika itu menduduki Inggris. Kisah-kisah dalam karya sastra tersebut mengekspresikan hal yang memilukan hati mereka, seperti pada saat peperangan, pemuda yang dibuang ke laut, dan hancurnya sebuah kota di Inggris yang masa itu diduduki oleh orang-orang Roman. Selanjutnya, aspek culture acculturation, di mana pada masa itu dalam menyampaikan karya sastra menggunakan lisan yang dibawa oleh suku-suku Jerman, yang mengandung nilai-nilai kepercayaan dan mengandung sedikit imajinatif untuk tujuan menyemangati orang-orang Jerman di masa itu. Ini terdapat dalam karya sastra Beowulf, yang ditulis dalam bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. And the last is aspek the heroes. Aspek para pahlawan pada masa itu ini terjadi di masa pemerintahan King Alfred. Karya sastra tersebut mengisahkan peperangan yang terjadi di Inggris dengan Denmark. Berikut contoh-contoh karya sastra di masa Old English period. Ada yang tergolong ke dalam puisi heroik seperti Beowulf, Battle of Maldon, dan Battle of Birnenburg. Selanjutnya, ada The Dream of the Root dan Caedmon. Karya sastra tersebut berdasarkan versi religi, dan ada Dire Lemans yang dibawakan oleh Scop, yaitu para penyanyi, dan The Warder dan The Cipher. Dan ini adalah King Alfred dan Elfric yang membawa pengaruh besar dalam kesusastraan Old English period, yang pada masa itu Inggris dijajah oleh orang-orang Skandinavia hingga menghancurkan berbagai kebudayaan kesusastraan dan di Northumbria. Di masa King Alfred berusaha mengembalikan kejayaan kebudayaan kesusastraan yang telah ada sebelumnya, dengan melalui jalur pendidikan dan banyak menerjemahkan buku berbahasa Latin ke berbahasa Inggris. Yang kemudian hal tersebut dilanjutkan oleh Alfred. Oke, selanjutnya yaitu Medieval English atau abad pertengahan. Era ini terjadi sekitar abad ke-11 hingga abad ke-16, dan abad ini juga disebut sebagai masa peralihan dari Old English ke Modern English. Kenapa demikian? Karena di masa ini terjadi banyak perkembangan di berbagai aspek, mulai dari pendidikan, sistem ekonomi, hingga bahasa dan seni. Hal ini terjadi karena adanya penaklukan besar-besaran yang dilakukan oleh Adipati William dari Normandy, yaitu wilayah barat laut Prancis, terhadap kekuasaan Romawi yang kala itu dipimpin oleh Raja Harold. Sehingga karena penaklukan ini, Adipati William dijuluki sebagai William Sang Penakluk. Salah satu perkembangannya dapat dilihat dalam bidang arsitektur. Seperti yang dilihat di layar teman-teman, ini merupakan beberapa peninggalan dalam bidang seni pada abad ini. Arsitektur pada masa ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki bangunan yang tinggi, menara, serta desain yang luncing. Gaya arsitektur ini disebut juga dengan gaya gotik. Bidang bahasa pun mengalami perkembangan yang cukup pesat, yakni digunakannya bahasa Latin di kalangan uskup dan cendekiawan, bahasa Prancis di pemerintahan dan bangsawan, serta bahasa Inggris di kalangan rakyat jelata. Penggunaan bahasa Latin di kalangan uskup dan cendekiawan ini masih terpengaruh oleh budaya Romawi, serta penggunaan bahasa Inggris yang mendominasi dataran Britania karena populasi rakyat jelata yang jauh lebih banyak dibanding pengguna dua bahasa lainnya.
Sistem ekonomi juga mengalami pembaruan menjadi sistem bagi hasil antara para bangsawan yang memiliki tanah dan rakyat jelata yang mengurusinya, karena penguasa pada abad ini, yaitu Adipati William, mengharapkan perdamaian, sehingga hal ini menimbulkan respon positif dari berbagai kalangan dan menimbulkan budaya tata krama dan sopan santun yang baru antara masyarakat yang disebut chivalry. Namun pada masa ini pun juga terjadi masa kelam, diantaranya The Black Death yang disebabkan oleh wabah hingga menyebabkan tewasnya lebih dari setengah populasi Britania pada saat itu. Namun hal ini menjadi cikal bakal digunakannya bahasa Inggris karena populasi yang tersisa banyak yang berasal dari rakyat jelata. Kemudian terjadinya perang karena perebutan wilayah yang menyebabkan dikeluarkannya Britania dari Uni Eropa. Berikutnya, di sini saya telah menganalisis perbedaan karakteristik dari Inggris masa kuno dengan karakteristik kesastraan pada masa pertengahan. Yang pertama, karakteristik dari kesastraan masa kuno. Yang pertama, pokok pembahasan dalam karya sastranya ini mengenai peperangan, keagamaan, bahkan kesedihan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk karyanya, yaitu heroic poetry, elegiac poetry, atau Christian prose, bahkan biblical phrases. Dan yang kedua, bentuk dari sajaknya ini terbatas pada aliterasi. Nah, dan yang ketiga, gaya bahasa yang digunakan ini berat atau kosakatanya terlalu sulit, serta kesastraannya ini rumit untuk dipahami. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari kesastraan pada masa pertengahan atau disebut medieval literature. Yang pertama, pokok pembahasan dalam kesastraan masa pertengahan ini ialah krieval atau kesatriaan, heroik atau kepahlawanan. Nah, hal berikut ini dapat dilihat dari karya-karyanya yang mengenai kisah raja, kisah pelaut, bahkan kisah kesatriaan dan lain-lain. Dan juga pada masa ini membahas mengenai moral lesson atau pelajaran moral, karena pada karya-karyanya memberikan gambaran yang realistik terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, di sini domination of poetry atau banyaknya terdapat sajak-sajak atau puisi, dan bentuk dari puisinya ini memiliki keanekaragaman. Dan yang ketiga, gaya dari bahasanya ini cemerlang dan sederhana atau kaya akan humor. Kedua periode ini dapat kita lihat terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Nah, hal itu terjadi dikarenakan salah satunya yaitu pengaruh dari bahasa Perancis ataupun dari budaya Perancis. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan asal-usul bagaimana budaya Prancis dan bahasa Prancis ini terdapat pada literatur pada masa Inggris pertengahan. Yang pertama, The Norman Conquest atau penaklukan Norman, berawal dari penaklukan Norman di mana Normandia ini mengambil alih kekuasaan dan William menjadi raja Inggris. Setelah itu, banyaknya orang-orang Normandia yang menguasai Inggris, maka terjadilah penggunaan dua bahasa secara paralel, yaitu bahasa Prancis dengan Anglo-Saxon atau Old English, yang mana bahasa Prancis menjadi bahasa yang digunakan oleh orang-orang terpelajar, yaitu kantor, istana, dan juga penyair ataupun penulis. Nah, dan untuk bahasa Anglo-Saxon atau Old English ini hanya digunakan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Akibatnya, dari penggunaan dua bahasa ini adalah bahasa Inggris atau disebut Old English ini mengalami perubahan dalam tata bahasanya dan menjadi lebih singkat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh kawan-kawan saya, bahwa karya sastra pada abad pertengahan Inggris mempunyai ciri-ciri yang antara lain bentuk sajaknya beraneka ragam, gaya ungkapan bahasanya sederhana, dan selalu bersuasana cerah. Jenis-jenis karya sastra Inggris pada abad pertengahan antara lain poetry, prose, dan drama. Dan di antara jenis-jenis tersebut terdapat beberapa karya sastra yang terkenal.
Hal apa saja yang membuat karya sastra tersebut sangat terkenal pada saat itu? Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah tentang hal-hal yang membuat beberapa karya sastra menjadi terkenal pada masa tersebut. Poin-poin berikut adalah hasil analisis saya. Poin yang pertama, the literary works had a huge influence. Jadi, karya sastra tersebut mempunyai pengaruh yang besar bagi banyak orang. Contohnya pada karya sastra prose karya John Wycliffe. Setelah dikeluarkan dari Universitas Oxford, John Wycliffe menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Sesuatu kegiatan yang dilarang oleh Gereja Katolik Roma pada saat itu. Meskipun dia dikucilkan oleh pihak berwenang, pengikut-pengikut John Wycliffe yang dikenal dengan Lollards tetap menyebarkan Injil kepada masyarakat Inggris dalam bahasa setempat. Selain karya sastra portrait, drama juga merupakan salah satu karya pada masa Inggris abad pertengahan, di mana drama yang pada saat itu adalah sebagai medium rohaniwan untuk menjelaskan khotbah-khotbah, mulai berangsur-angsur diganti dari bahasa Latin menjadi bahasa Inggris, agar khotbah mereka dapat dipahami oleh sebagian besar umat. Lakon-lakon di drama tersebut pun diambil dari kitab suci. Nah, poin yang kedua adalah the literary works are very interesting and many people interested with it. Jadi, karya sastra tersebut menarik dan menjadi diminati bagi banyak orang. Contohnya pada salah satu karya sastra jenis portrait yang berjudul Canterbury Tales, karya Geoffrey Chaucer. Canterbury Tales adalah suatu kumpulan 70 sajak naratif dengan panjang baris dan pokok masalah yang beraneka ragam. Canterbury Tales memberikan gambaran realistik tentang kehidupan orang-orang Inggris. Kumpulan sajak ini kaya akan humor, yang membuat karya ini menjadi menarik dan diminati pada saat itu. Meskipun terdapat kritik yang ditujukan pada berbagai tokoh, khususnya para pendeta yang melalaikan tugas-tugasnya dan yang masih mementingkan kesenangan duniawi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.